Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafi Pratama. Saya di sini akan menjelaskan tentang uh, salah satu komponen yang paling penting di dalam ilmu komputer, yaitu struktur data dan algoritma. Pada materi ini, larik atau array ini tidak hanya fundamental dalam pemrograman, tetapi juga sangat esensial terhadap pemahaman pengelolaan data yang efisien dan efektif. Ini kita langsung pada pembahasannya. Sini ada pendahuluan, ya. Di sini ada penjelasan dari larik itu. Ini larik ini adalah struktur data di memori yang terdiri dari sekumpulan elemen bertipe sama. Setiap elemen ini di dalam larik diacu secara langsung melalui indeksnya. Nah, indeksnya itu adalah sebuah angka yang menunjukkan posisi elemen dalam larik. Itu dimulai dari angka 1 hingga 1 atau 0. Nah, seperti ini contoh lariknya. Misalnya sebuah larik yang bernama A dengan 6 buah elemen dapat dibayangkan sebagai sekumpulan kotak yang terurut baik tersusun secara vertikal atau horizontal. Setiap elemen larik menyimpan sebuah nilai karena seluruh elemen larik ini bertipe sama. Maka nilai yang disimpan oleh setiap elemen juga bertipe sama. Seperti ini, A1 menyimpan nilai 158, A2 menyimpan nilai 157, A hingga A5 dan A6 yang menyimpan nilai 170. Di sini melihat tipe data yang sama karena bisa memudahkan alokasi memori karena setiap elemen ini memiliki ukuran yang konsisten, jadi memudahkan pengelolaan data karena operasi yang tidak perlu memeriksa tipe data setiap elemen. Seperti ini nih contohnya. Next ada mendeklarasikan larik. Mendeklarasi larik adalah struktur data yang statik. Artinya jumlah elemen larik ini harus sudah terdefinisi dalam program. Jumlah elemen larik itu tidak dapat diubah, ditambah, atau dikurangi selama pelaksanaan program. Sini ada sintaks deklarasi larik. Ini deklarasi larik sebagai peubah. Ini sebagai peubah, larik ini dideklarasikan dengan menentukan nama dan tipe datanya, langsung menggunakan nama dan tipe datanya. Ini n yang menyimpan 100 elemen bertipe integer. Nama MHS menyimpan 12 elemen bertipe string. Ini ujian menyimpan 74 elemen bertipe real. P menyimpan elemen 100 bertipe titik. Selanjutnya deklarasi larik sebagai tipe bentukan. Ini adalah tipe larik ini tipe data baru yang merupakan larik dari 100 elemen bertipe integer. Dan ini adalah variabel yang bertipe larik nt. Selanjutnya ada konstata. Deklarasi larik sebagai konstata, ini jumlah larik yang digunakan dengan konstata. Sini ada nmax. Ini adalah konstata yang bernilai 100. Larik nt tipe data baru yang merupakan larik dari 100 elemen bertipe integer. N adalah variabel yang bertipe larik nt. Di sini ada cara mengacu elemen larik. Ini A4 yang mengacu elemen keempat dari larik A. Yang nama MMS mengacu elemen kedua dari larik MMS. AI ini ada mengacu elemen ke I dari AA asalkan itu sudah terisi nilainya. Nama MAS mengacu nilai nama MAS I tambah 1. Ini mengacu elemen I
tambah 1 dari larik A, salahkan I itu sudah terisi nilainya. P mengacu absis X pada titik P ke K. Contoh-contoh memanipulasi atau mengisi elemen larik A4 ini kan mengisi elemen keempat dari larik A dengan nilai 10. Namanya Mas Ahmad mengisi elemen I dan dari larik namanya F dengan string Ahmad. Thread AI membaca elemen GI dari larik A. Next ada kita kapan kita menggunakan larik. Larik ini digunakan bila kita mempunyai sejumlah data yang sejenis dan bertipe sama dan kita perlu menyimpan sementara data tersebut. Untuk selanjutnya data tersebut kita proses. Dengan menggunakan larik kita dapat menghindari penggunaan nama-nama pubah yang banyak gitu. Misalnya itu daripada mendeklarasikan variabel nilai 1, nilai 2, nilai 3 dan seterusnya, kita itu cukup menggunakan satu larik nilai. Next ada ini ukuran A, ukuran efektif larik. Ini meskipun kita mendefinisikan jumlah elemen larik di dalam bagian deklarasi, seringkali kita tidak menggunakan semuanya di dalam program. Bila A didefinisikan 100 elemen, mungkin tidak 100 elemen tersebut yang dipakai, mungkin saja hanya 15, 40, atau 70 elemen. Banyak yang larik yang dipakai ini disebut sebagai ukuran efektif larik. Nah, contoh ini jika mendeklarasikan larik ini, jika mendeklarasikan larik A sebagai array elemen 100 of integer, ini kita itu hanya menggunakan 50 elemen pertama, maka ukuran efektif larik itu adalah 50. B, pemrosesan larik. Ini elemen larik tersusun secara beruntun sehingga elemen-elemen larik diproses secara beruntun melalui indeksnya. Turut misalkan larik A ukuran n elemen yang sudah terdefinisi nilainya, maka skema umum algoritma dalam memproses larik ini adalah ini skema umumnya. Ini menggunakan loop for. Ini pada loop while ini kita mulai dari indeks I sama dengan 1 dan terus memproses elemen larik AI sampai I ini lebih besar dari n. Nah, pada loop for ini kita mulai dari I sama dengan 1 dan terus memproses elemen AI sampai I mencapai nilai n, mencapai n. Ini next ada menginisialisasi larik. Menginisialisasi elemen larik dengan nilai 0. Nah, ini ada algoritma ini menginisialisasi setiap elemen larik dengan nilai 0 untuk n elemen gitu. Nah, ini menginisialisasi elemen ke I dengan nilai 0 n for. Nah, contoh jika n ini adalah 6, maka hasilnya adalah ini. Next ada B, menginisialisasi setiap elemen larik adalah ke I dengan nilai I. Nah, ini for I ini adalah membaca jumlah elemen yang akan diinisialisasi. For I ini yang tuduh menginisialisasi elemen dari I, menginisialisasi elemen ke I dengan nilai I. Nah, ini contoh jika n nya adalah 6, maka hasilnya adalah ya, A1 sama dengan 1, A2 sama dengan 2, A2 kurang 2 itu sama dengan 3, A kurang 3 itu sama dengan 3, A4 sama dengan kurang 4, A5 kurang 5 sama dengan 5, A kurang 6 sama dengan 6.
hasilnya adalah menginisiasi C ini menginisiasi step elemen larik dengan pembacaan. Nah, array n ini membaca jumlah elemen yang akan diinisialisasi. For i membaca nilai dari input dan menginisialisasi elemen ke i dan menginisialisasi itu ke elemen i. Terus n. Nah, ini contohnya, jika n adalah 6 dan nilai yang dibaca adalah 6,6, 8, 3, 2, 1, 2,1, maka hasilnya adalah ini sini A kurung 1 sama dengan 6, A kurung 2 sama dengan 6, A3 kurung sama dengan 8, A kurung 4 sama dengan 3, A5 kurung sama dengan 2, A kurung 6 sama dengan 1. Nah, selanjutnya ada mencetak elemen larik. Mencetak elemen larik. Untuk mencetak elemen larik, maka kita menuliskan nilai dalam step elemen larik ke pin nanti keluar misalnya ke layar komputer. Dalam hal ini elemen larik dicetak satu persatu mulai untuk elemen pertama sampai elemen ke n. Algoritma untuk mencetak elemen larik ini adalah langkah-langkah untuk mencetak elemen larik. 1. Dihasil variabel. I variabel ini penanda indeks yang akan digunakan dalam loop. A larik yang menyimpan elemen integer dengan ukuran n. 2. Membaca jumlah elemen. Ini array n membaca jumlah elemen larik dari input pengguna. Nah, 3. Ada proses pencetakan menggunakan loop for untuk mencetak setiap elemen larik dari indeks 1 hingga n. Nah, ini ada deklarasi larik ya, ada algoritmanya. Ini detail untuk mencetak larik. Tuh. Nah, ini digunakan sebagai variabel indeks untuk mengakses setiap elemen dalam larik. Ini larik yang larik yang dideklarasikan dengan ukuran n, yang berarti memiliki n elemen bertipe integer. Nah, ini ada langkah ini langkah membaca ukuran larik ini red n. Ini langkah ini digunakan untuk membaca dan menentukan berapa banyak elemen yang akan kita muat dalam larik gitu. Nah, nilai n sendiri akan ditentukan berdasarkan dari si input pengguna gitu. Nah, ini loop untuk mencari elemen. For i ini atau to and do menginisialisasi loop dari 1 hingga i sama dengan n. Nah, seperti itu terus. Nah, ini perintah yang write word ini perintah mencetak elemen ke i dari larik A ke perangkat keluaran seperti layar komputer. Nah, F ini mencari nilai maksimum larik. Nilai maksimum pada larik integer atau real adalah elemen larik yang mempunyai nilai terbesar di antara elemen larik lainnya. Ini adalah pendekatan untuk menemukan nilai maksimum. Untuk menentukan nilai maksimum, kita dapat melakukan pendekatan dengan cara menentukan nilai maksimum sementara terlebih dahulu. Asumsi ini bahwa ini nilai maksimum ini sementara adalah elemen pertama dari larik. Max A kurung 1 yang berarti max 6. Ini kita akan membandingkan elemen berikutnya. Itu A2 ini elemen kedua ini max dengan max itu jika A2 ini max itu baru max gitu. Dalam misalnya ini itu jadi dalam kasus itu ini itu sehingga jadi tidak berubah gitu, maxnya itu tidak berubah. Dalam kasus ini tuh maxnya itu tidak berubah. Baca A3 ini dengan max ini max ini diperbarui gitu. Dan maka di sini A-nya itu
A kurung 3 itu sama dengan 8, sehingga max diperbarui itu menjadi 8. Selanjutnya ada A4, A5, A6 dan A6 ini tidak ada berubah, tidak ada yang lebih besar dari max, jadi maxnya itu tetap 8. Di sini selesai, proses pembandingan selesai gitu. Jadi setelah semua elemen dibandingkan, nilai maksimum itu larik adalah nilai maksimum sementara yang terakhir diperbarui, yaitu adalah 8. Ini indeks nilainya 1,6 naik maksimum sementara. Nah, simpulannya, ini bagaimana dengan bagaimana dengan pseudokodenya. Ini berikutnya adalah pseudokodenya untuk program yang mencari elemen terbesar dari dalam sebuah larik. Program ini mencari larik. Ini ada i integer, ini adalah variable index gitu. Ini max integer ini adalah variable untuk menyimpan nilai maksimum sementara. Nah ya, tadi ini ada A, ini itu larik A dengan n elemen. Ada ret n yang membaca jumlah elemen dalam larik. Ini for i ini for i 2 ini loop ini mulai dari elemen kedua sehingga elemen terakhir. Tuh if ini a ini maksudnya ini jika elemen itu ke i itu lebih besar dari max itu sendiri. Nah, ini maka akan diperbarui nilai maxnya dengan nilai elemen ke i. Itu terus selesai, and if and for. Nah, next itu ada menyalin larik. Nah, ini diberikan sebuah larik integer yang A, sudah terdefinisi elemen-elemennya. Nah, ukuran larik adalah n elemen. Kita ingin menyalin copy elemen-elemen larik dalam larik lain yang misalnya B. Nah, ini misal ini indeks nilainya 6, jadi kita ingin menyalin semua elemen dari larik A ke B sehingga B akan berisi elemen-elemen sama dengan A. Itu. Ini pseudokodenya. Ini pseudokode untuk menyalin elemen ke A, larik A ke B, larik B. Ini deklarasi larik itu array. Ini deklarasi dua larik A dan B dengan ukuran n. Nah, integer ini adalah di sini variable index untuk loop. Ada ret n membaca ukuran larik n. Terus for i itu do loop dari 1 hingga n. B ini BI. Ini menyalin elemen dari A kurung I ke B kurung I. Oh ini, dan ini terus n4 ini mengakhiri loop. Nah, next itu selanjutnya ada larik yang bertipe struktur. Nah, ini contoh-contoh algoritma yang dibahas. Ini sebelum ini menggunakan larik dengan elemen yang bertipe sederhana. Elemen larik juga dapat bertipe struktur. Bagi contoh, misalkan kita akan mengolah data seorang mahasiswa, data siswa dari NIM, nama mahasiswa dan IPK. Struktur logik larik mahasiswa ditunjukkan seperti berikut ini. Nah,
ini adalah deklarasinya. Nah ini ini metode 110.128.01 nama saya Panji Munar, IPK nya 308. Nah ini deklarasinya nih untuk mendeklarasikan larik yang elemen-elemennya itu bertipe terstruktur. Kita perlu mendefinisikan tipe data terstrukturnya itu terlebih dahulu. Lalu mendeklarasikan larik yang tersebut menggunakan tipe tersebut. Nah di sini ada deklarasinya akun Smax ini 100 ini tipe mahasiswa, record name string mahasiswa. Nah Consmax ini mendeklarasikan konstanta Nmax dengan nilai 100 yang menunjukkan jumlah maksimum dalam larik dalam jumlah maksimum elemen larik mahasiswa. Nah ini tipe mahasiswa ini mendeklarasikan tipe terstruktur mahasiswa yang terdiri dari 3 field yaitu name string, terus nama MAS string, dan IPK yaitu real. Di sini tipe tabel MAS itu ada mendeklarasikan larik tabel MAS yang memiliki 100 elemen. 100 elemen bertipe mahasiswa. Ini tabel mahasiswa ini MHS, tabel MHS ini mendeklarasikan variabel MHS sebagai larik dengan tipe tabel MHS. Mengacu elemen dalam larik bertipe yang akan berstruktur. Ini cara mengacu elemen MHS. Nah, untuk mencetak kita dapat melakukan lamaran seperti di bawah ini. Nah, MHS2 ini mengacu elemen field ini dari elemen kedua larik. MHS2 titik IPK ini mengacu field IPK dari elemen kedua larik. Nah, ini untuk ini. Nah, program ini adalah program mencetak elemen dalam larik MHS. Ini read end membaca jumlah elemen yang akan dicetak. Tuh ini terus saja for i ini untuk mencetak elemen dari 1 sampai n. Terus n4 ini n4 selesai langsung. Terus jadi write ini akan mencetak name, terus nama, dan IPK dari elemen 1. Tuh. Sekian dari yang bisa saya jelaskan mengenai gambaran dari larik atau array dalam pemrograman. Sebelumnya jika ada salah atau penempatan kata dari saya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.